Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Baiklah, pada kesempatan ini kami CGP Angkatan 11, saya sendiri Sasi Maharapi dari rekan saya yaitu Ibu Nirwana Sipayu akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Pada praktik coaching ini, saya akan berperan sebagai coach dan Ibu Nirwana Sipayu berperan sebagai coaching. Baik, kita mulai Bu Nirwana, silakan. Selamat selamat pagi Pak Sasi. Pagi Ibu Nirwana. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu? Hari ini kabar saya kurang bersemangat, Pak. Ya ya. Dari ekspresi wajah sepertinya Ibu hari ini tampak kurang semangat nih kan? Apa benar demikian, Bu? Benar, Pak. Saya kurang bersemangat hari ini karena ada masalah di dalam kelas. Kalau Bapak Sasi, apa kabarnya? Kabar saya hari ini baik, Bu. Sehat dan ceria. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Amin, Pak Sasi. Terima kasih, Pak Sasi. Oh ya, Pak Sasi, ada waktu nggak untuk saya? Saya ingin mengobrol tentang masalah saya. Nggak lama kok, Pak. 15 menit saja, Pak. Kalau sekarang sih Bu, ya, saya kebetulan lagi kosong memang tidak mau ngapain Ibu. Jadi kalau Ibu mau ngobrol boleh kok. Kalau boleh tahu apa yang mau Ibu sampaikan kepada saya ya? Gini, Pak. Saya sungguh, Pak, memikirkan masalah kepala sekolah bahwasannya saya tahun ini kan dibilang Bapak Kepala Sekolah, anak-anak itu harus lulus 100%. Begitu juga dengan nilai-nilai mereka, harus nilainya yang bagus begitu, Pak. Itulah yang saya resahkan, Pak, pada saat ini, Pak. Oh, jadi Ibu mau ngomongin keresahan Ibu. Karena tuntutan sekolah yaitu menargetkan pencapaian kelulusan murid 100% pada tahun ini, begitu Bu ya? Iya, benar sekali, Pak. Nirwana bisa menceritakan detail permasalahannya seperti apa? Bisa, Pak. Jadi kan, Pak, saya mempunyai 2 murid yang tidak pernah masuk sekolah. Bisa dikatakan jarang sekali, Pak, masuk kelas dengan pelajaran yang saya ampu di dalam kelas. Sehingga kedua murid saya ini tidak mempunyai nilai harian, nilai ulangan, dan juga nilai latihan. Bagaimana lah itu nanti bisa dapat 100% kalau mereka jarang sekali masuk sekolah, Pak. Oh ya ya Bu Nirwana. Baik Ibu, bisa ceritakan apa yang jadi penyebab murid-murid Ibu jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran dan penilaian yang diselenggarakan oleh Bu Nirwana? Bisa, Pak. Bisa sekali, Pak. Jadi begini, Pak. Saya punya 2 orang murid. Yang satu masalahnya, anak itu tidak datang ke sekolah karena sakit, kecelakaan. Setelah saya jumpai, anak tersebut sembuh di separuh anggota tubuhnya, tapi di kaki belum sembuh total sehingga anak tersebut tidak bisa berjalan dengan baik ke sekolah. Itu kasus anak saya yang pertama. Dan yang kedua, Pak, anak saya itu tidak ke sekolah karena rasa malasnya yang tinggi. Bangun pagi malas, sehingga dia tidak ke sekolah.
Dan yang saya tahu juga, orang tuanya juga tidak menindaklanjuti anaknya yang malas itu untuk menyemangatinya, ayo anak kita sekolah. Tidak ada itu, Pak. Tidak ada dalam menasihati anak, mereka tidak menasihati agar anaknya itu datang ke sekolah tepat waktu untuk belajar. Bagaimana juga mereka bisa nilai bagus kalau mereka berdua tidak datang ke sekolah tepat waktu atau hadir selalu, Pak. Oh, jadi dari cerita Ibu Nirwana, inti dari permasalahan Bu Nirwana adalah ada beberapa murid yang belum bisa menuntaskan belajar dan tidak pernah mengikuti kegiatan penilaian. Akan tetapi dari pihak lain, Ibu harus memenuhi target sekolah agar tahun ini bisa meluluskan muridnya 100%. Begitu Bu ya? Iya, benar sekali, Pak. Benar sekali, Pak. Kemudian berangkat dari masalah tadi nih Bu, apa sih sebenarnya yang diinginkan Bu Nirwana? Jadi Bu Nirwana menghendaki kondisi yang seperti apa yang harusnya terjadi terkait masalah tadi? Gini, Pak. Kalau yang dibilang Bapak Kepala Sekolah itu harus dapat nilai 100%, saya sih oke-oke aja, Pak. Tapi kan dalam hati kecil saya kan bertentangan, Pak. Masa kita kasih nilai anak 100% bagus, lulus, sementara kan anak-anak kita itu tidak ke sekolah. Saya maunya kan, Pak, anak-anak itu dapat nilai yang baik dengan kemampuan belajar mereka masing-masing. Itu yang saya inginkan, Pak. Oh ya. Saya paham Ibu. Luar biasa. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip Bu Nirwana ini. Artinya, kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi peraturan akademik, kemudian dengan kondisi murid yang demikian. Kira-kira harapan seperti apa yang Ibu targetkan kepada murid tadi, Bu? Yang saya inginkan dari target itu kan, Pak, mereka memiliki nilai yang memang betul dari diri mereka. Mereka belajar ke sekolah, mereka mengikuti latihan, mereka mengikuti nilai-nilai ulangan yang saya berikan sekolah. Itu, Pak, yang saya inginkan. Jadi nilai mereka itu nilai yang berkualitas. Oh, begitu, Bu. Bisa dijelaskan Bu Nirwana nilai yang berkualitas itu yang seperti apa ya? Yang saya harapkan nilai berkualitas itu nilai yang betul-betul dari mereka sendiri, mereka ke sekolah, mereka belajar mengikuti pelajaran saya di kelas, jadi saya bisa menindaklanjuti kegiatan mereka di kelas, nilai harian mereka ikutin, kegiatan latihan di sekolah mereka ikutin, begitu juga nilai ulangan ataupun semester. Jadi nilai mereka itu nilai murni, Pak, bukan yang saya buat-buat sendiri, begitu, Pak. Oh, jadi kalau saya tangkap ya, murid Bu Nirwana punya nilai yang lengkap gitu ya. Karena mereka mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar pemahaman mereka sendiri. Begitu ya, Bu ya? Iya, itu yang saya mau, Pak. Benar sekali, Pak. Iya, mantap sekali Bu Nirwana. Nah, kalau menurut Bu Nirwana sendiri nih, kira-kira apa saja sih yang bisa Bu Nirwana lakukan untuk mempertahankan prinsip Bu Nirwana tersebut, sekaligus juga memenuhi target sekolah untuk mencapai kelulusan 100% tadi, Bu? Itulah, Pak, yang saya pikirkan. Saya juga masih bingung. Makanya saya bertanya ini kepada Bapak. Oh, masih proses pemikiran gitu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting nih, Bu. Sejauh ini, apa saja langkah yang sudah Ibu lakukan terkait masalah anak tersebut? Iya, Pak. Saya sudah lakukan, Pak. Mengantar, membilang, mengatakan lewat WA Group untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Kerjakan latihannya, hariannya, ulangannya, walaupun dikirim lewat WhatsApp grup pembelajarannya atau soal-soal yang saya berikan boleh
dikirim lewat WA grup, ataupun saya juga sudah lakukan pesan singkat kepada temannya yang dekat rumah, mengatakan pada temannya itu agar dia mengerjakan soal-soal yang saya berikan dan pelajaran yang saya berikan agar dikumpul tepat waktu. Tapi semuanya belum berjalan, Pak, dengan baik, Pak. Jadi kalau saya tangkap ya, Bu Nirwana sudah berupaya optimal nih Bu ya. Namun hasilnya Iya, masih benar, Pak. nihil begitu ya Bu ya. Iya, Pak. Jangan putus asa dulu Bu Nirwana. Pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang Bu Nirwana nih, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan penilaian? Maksudnya begini, Bu, biar anak lebih manut dan bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tadi. Jika Bu Nirwana melakukan tindakan-tindakan seperti apa ya? Gimana ya? Gimana ya, Pak, kalau saya datang ke rumah anak-anak tersebut cara bergantian setiap minggunya. Misalnya saya ke rumah si A dulu, mengajari anak tersebut, membimbing anak tersebut, dan juga mengarahkan soal dan latihan ke rumah mereka masing-masing. Lalu minggu tersebutnya saya juga ke rumah anak yang satu lagi. Gimana itu ya, Pak ya? Wah, ide yang bagus itu Bu. Perlu dicoba itu Bu. Baik Baik, Bu, Pak. jadi Terima kapan nih kasih. Bu Nirwana akan memulai dan mencoba ide tersebut? Secepatnya, Pak. Mungkin besok saya akan laksanakan kegiatan ini, Pak. Oke, luar biasa, mantap ini Bu Nirwana. Eh, rencananya, nah sekarang nih Bu ya, mari kita melangkah ke planning Bu. Kalau mempertimbangkan ada beberapa murid ibu ya yang tidak memiliki nilai tadi dan mengingat ada sejumlah tagihan-tagihan penilaian, kira-kira bagaimana jadwal perencanaannya nih Bu? Iya. Saya akan melakukan penilaian hariannya dengan datang ke rumah anak-anak tersebut. Saya memberikan soal, nilai harian, soal latihan, soal ulangan. Saya akan datang ke rumah mereka, Pak. Iya. Kemudian kira-kira nih Bu ya, pihak yang Ibu Nirwana ajak kerjasama dalam menangani masalah ini, kira-kira siapa ya Bu ya? Eh, saya akan bekerja sama dengan orang tua anak tersebut. Saya akan mendatangi ke rumah mereka masing-masing. Saya akan membimbing dan belajar kepada anak-anak mereka sehingga mereka termotivasi untuk kembali lagi ke sekolah, belajarnya di sekolah. Mudah-mudahan yang sedang sakit semoga cepat sembuh dengan datangnya saya ke rumah mereka. Dan anak yang satu lagi termotivasi dengan saya datang ke rumah, semakin belajar dan mau kembali lagi ke sekolah untuk belajar seperti biasa dan tidak lagi belajar di rumah mereka, Pak. Mantap, luar biasa. Matang sekali rencana Ibu Nirwana. Ngomong-ngomong, kita sudah ngobrol banyak nih Bu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Sebentar ya. Uh, jadi Bu kan, ngomong-ngomong kita sudah ngobrol banyak nih Bu ya. Kira-kira hal bermanfaat apa yang sudah Ibu peroleh dari percakapan kita tadi nih Bu? Iya, hal bermanfaat yang saya dapatkan, Pak, saya sudah bisa yang tadinya nggak tahu mau berbuat apa untuk menyelesaikan permasalahan saya kepada anak-anak saya. Setelah saya berbicara dengan Bapak, saya bisa tahu arah tujuan saya ini kemana, apa yang saya lakukan untuk agar anak saya yang 2 orang itu mau kembali lagi sekolah dengan saya datang ke rumah mereka masing-masing, Pak. Wah,
Pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana perasaan Bu Nirwana setelah kita ngobrol banyak hari ini? Perasaan saya sangat senang dan lega saya mendapatkan jawaban dari perbicaraan kita hari ini, Pak. Akhirnya saya ikut lega nih Bu, bisa menyelesaikan masalah yang barusan Ibu tadi. Bu Nirwana bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Bu Nirwana sendiri. Jadi kalau begitu, selamat beraksi Bu Nirwana dan semoga actionnya berjalan dengan lancar dan berhasil. Semangat ya Bu. Dan Terima semoga kasih, sukses Pak. selalu. Terima kasih, Pak. Baiklah Bu Nirwana, jangan lupa nanti setelah action, nanti kabari hasilnya ya Bu ya. Iya, baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama Ibu.